sahabat Money Grace yang dikasih Tuhan. Ajaib benar anugerah dalam hidup kita. Membarui hidup kita sehingga kita menemukan jalan kehidupan yang lebih bahagia dan penuh damai. Mari kita awali Money Grace hari ini di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih. Tuhan mengiringi jalan-jalan hidup kami dengan anugerah dan berkat-Mu. Sehingga kami bisa merasakan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan kuasa Tuhan mengiringi kami semua dan perjuangan hidup kami. Kami juga menyambut firman-Mu supaya makin menjadi kekuatan buat kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Sahabat Money Grace yang dikasih Tuhan, kembali kita bersama Mas Agung Wibowo yang menjadi konselor dan juga pendoa buat kita semua. Dan Mas Agung, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Nah, ini bicara tentang anugerah Tuhan. Yang tadi dalam pujian katakan, ku dapat janji yang teguh akan anugerah dan penyertaan Tuhan. Dan kira-kira Mas Agung punya penghayatan bagaimana nih tentang ajaibnya anugerah Tuhan ini? Ya, Pak Paulus dan juga sahabat Money Grace. Pagi hari ini saya mencoba menghayati soal pertobatan dan kasih ajaib Tuhan atau anugerah Tuhan itu dalam kehidupan kita. Saya memang berefleksi juga dari kisah John Newton ya, John Henry Newton, yang kemudian kisah hidupnya ditulis dalam lagu yang tadi kita nyanyikan. Pak Paulus dan juga sahabat Money Grace, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tentu tidak lepas dari masalah kehidupan yang membuat kita melakukan tindakan-tindakan atau juga dalam pikiran perkataan kita hal-hal yang menantang atau menentang Allah, yaitu dosa. Gitu ya Pak ya. Nah, ketika orang percaya melakukan atau jatuh di dalam dosa, untuk sebagian orang, Pak, dia akan tenggelam ke dalam perasaan berdosanya. Sehingga ada satu waktu ketika di dalam hidupnya dia merasa sungguh tidak layak untuk mendapat pengampunan. Untuk bertobat pun dia rasanya kok berat banget gitu. Karena dia merasa sekali bahwa hidupnya sudah penuh dengan dosa, ya. Nah, ini yang akan kita coba hayati. Mengapa ada sebagian orang yang sulit untuk menerima anugerah pengampunan dari Tuhan, sehingga akhirnya dia menjauh dari tindakan pertobatan. Nah, untuk saudara-saudara yang sebagian mungkin berpikir seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa kita berat sekali untuk menerima anugerah pengampunan dari Tuhan, mungkin kita punya pikiran, Pak, bahwa Tuhan itu maha kudus, Tuhan itu maha benar, sehingga rasanya kok tidak mungkin saya diampuni dengan segala dosa-dosa saya ini. Dan kemudian dia menjauhkan diri dari Tuhan, menjauhkan diri dari persekutuan, dan akhirnya malah hilang. Nah, kita mungkin lupa bahwa Allah kita itu Allah yang sangat besar sekali kasih-Nya kepada kita. Nah, kita bisa melihat seperti apa Allah yang kita kenal itu, Pak. Seperti apa Allah yang kita percaya itu. Kita bisa melihat di Mazmur 103. Mazmur 103 akan saya bacakan dari ayat 1 sampai 5. Pemazmur menulis begini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Nah, ini ayat 3 ya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru
seperti pada burung raja wali. Ya, di sini dikatakan Allah mengampuni segala kesalahan-kesalahan umatnya. Allah juga yang menebus dosa-dosa umatnya. Kalau kita percaya kepada Allah yang demikian, mengapa kita harus merasa bahwa dosa kita itu lebih besar dari kasih Allah, dari anugerah Allah kepada kita? Mestinya kita justru mau menerima anugerah tersebut dan kemudian kita bisa dipulihkan. Nah, kisah ini saya ambil dari kisah John Newton ini. Dia juga seorang yang pada waktu itu sebagai anak seorang nahkoda, pada waktu masih kecil dia ikut orang tuanya atau ayahnya pergi kemana-mana, kemudian setelah agak besar dia memutuskan diri untuk menjadi seorang pelaut, menjadi bagian dari sebuah kapal, tetapi di situ dia banyak melakukan dosa, karena di situ pada waktu itu diceritakan bahwa ada perdagangan manusia, perbudakan. Dia menjual manusia sebagai budak. Dan tentunya sebagai seorang pelaut dia melakukan juga kejahatan-kejahatan yang lain yang Tuhan sendiri tidak berkenan. Namun apa yang terjadi ketika kapalnya hampir mengalami celaka, dia berseru kepada Tuhan, dia ingat kepada Tuhan, akhirnya dia berbalik. Dia bertobat dan mengakui Tuhan di dalam hidupnya. Dan akhirnya setelah pertobatannya itu, dia kemudian dipakai Tuhan sebagai seorang pendeta, sebagai seorang penginjil yang banyak memberitakan kebaikan kasih Tuhan yang ajaib, terutama melalui kehidupannya di masa lampau. Nah begitu Pak Paulus, kira-kira kita mestinya harus mau menerima anugerah kasih Tuhan yang sedemikian besar, melebihi dari dosa-dosa kita. Gitu Pak. Ya, bahkan anugerah Tuhan itu dalam bentuk pengampunan, dalam bentuk penyertaan, dalam bentuk pemeliharaan, semua bisa dipegang ya, melalui kematian dan kebangkitan Kristus. 1 Korintus 15 ayat 10 dikatakan demikian ya, bicara tentang anugerah. 1 Korintus 15 ayat 10. Tapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja keras daripada mereka semua, tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, karena itu kalau kita sudah merasakan kasih karunia tadi, sudah bertobat, memperbaiki diri kita, mari kita juga melakukan sesuatu. Seperti Rasul Paulus ya, yang setelah dia merasakan pengampunan yang luar biasa dari Tuhan, dia justru bekerja lebih keras. Dia melakukan sesuatu, mengisi hidup anugerah itu. Nah, mari juga sahabat Money Grace, kita isi anugerah yang Allah berikan pada kita, pengampunan yang Tuhan berikan, baik dengan mengampuni orang lain, dengan mengasihi orang lain, juga dengan bekerja lebih keras dalam segala hal, khususnya dalam membangun kehidupan yang damai dan penuh cinta kasih. Nah, bicara soal anugerah dan di dalam teks ini kita katakan demikian Mas Agong. Ya. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya aku sembuh. Jadi dibayangkan orang yang ada orang yang merasa buta ya terhadap kasih Allah, tidak melihat. Nah, bagaimana menurut Mas Agong kalau supaya kita yang sedang mungkin hari ini sedang merasa tidak dikasih Allah, sedang merasa Tuhan jauh dari kita bisa disadarkan kembali? Iya. Tentunya kita harus, yang pertama, langkah pertama mungkin kita harus mengakui bahwa kita memang berdosa, sudah berdosa melawan Tuhan, kita tidak layak, iya. Namun juga kita juga sebagai orang percaya, seperti saya katakan tadi di awal, kita juga mengingat bahwa Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Nah, coba pikirkan itu, coba renungkan itu. Kalau Tuhan Yesus sampai mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita, apakah kematiannya tidak layak untuk menggantikan dosa-dosa yang sudah kita lakukan?
Itu salah satu hal. Mungkin Pak Paulus sendiri juga ada pengalaman terkait dengan cerita-cerita semacam ini. Ya, memang kita harus selalu berjuang ya. Betul. Menghayati kasih Allah. Justru di tengah kita sedang kehilangan pengharapan. Kalau saya biasanya suka baik membaca Alkitab, mendengarkan kesaksian-kesaksian. Kayak tadi kisah tentang John Newton dengan lagunya. Bagaimana hidup John Newton dari seorang kapten kapal yang isinya untuk perbudakan. Lalu dia berubah, lalu dan seterusnya. Nah, kisah-kisah yang dibaca itu juga menginspirasi kita untuk makin menghayati kasih Allah. Ya, karena itu sahabat Morning Grace, hari ini mari kita hayati kembali betapa besar anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dan mari kita jalani hari ini, hari esok dan selanjutnya. Karena sesungguhnya setiap pertobatan diberkati Tuhan dengan anugerahnya. Dan setiap anugerah Tuhan mendatangkan damai sejahtera dan makin mendorong kita menjadi berkat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Biarlah kami terus menghayatinya dan membangun kehidupan yang penuh dengan sukacita. Karena anugerah dan janji penyertaan Tuhan sungguh dapat diandalkan. Biarlah ini semua juga dihayati dan dirasakan semua pendengar Morning Grace. Biarlah hari ini menjadi hari di mana kami hidup dengan penuh sukacita dalam pengharapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Ajaib benar anugerahnya.